Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa, selamat berjumpa kembali di pertemuan ke-7. Baiklah siswa semuanya, kita masuk kepada bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman, dan siswa mampu memahami tentang kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai karakter bangsa untuk siswa adalah disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada konstitusi atau undang-undang dasar yang harus ditaati agar pemerintahan negara berjalan dengan baik, sehingga tujuan nasional dan cita-cita luhur bangsa Indonesia dapat terwujud. Indonesia memiliki konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 resmi disahkan dan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI atau kita kenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan dan pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan Dasar Negara Pancasila. Sebab pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang fundamental. Menurut seorang sarjana hukum, ESC.Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling penting dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme dikarang oleh Jimli Amsidik disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Dalam masa persidangan kedua, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman.
Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI Dokeritso Jumbi Inkai dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk dengan tugas mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan melanjutkan kerja BPUPKI mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang setelah keanggotaannya bertambah 6 orang, menjadi 27 orang. Pada sidang tersebut, PPKI berhasil menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila dan batang tubuh yang merupakan konstitusi tertulis yang singkat dan super. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembentukan PPKI, sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua PPKI 19 Agustus 1945, sidang ketiga PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Maka untuk lebih jelasnya kalian baca buku paket bab 3 halaman 63 sampai dengan 70 dan buku LKS halaman 43 sampai dengan 45.